Halo semuanya, selamat datang pada video kali ini. Kali ini kami akan membahas materi tentang kepemimpinan dan supervisi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 orang. Perkenalkan, saya Santi Septiana Putri. Perkenalkan, nama saya Teriga Sari. Perkenalkan, nama saya Iwan. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, memotivator, dan menggerakkan orang, baik perseorangan maupun organisasi yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Selanjutnya terdapat 3 peran kepemimpinan. Yang pertama, pencarian alur, yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti. Yang kedua, penyelaras, yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem, dan proses operasional organisasi memberikan dukungan dan pencapaian terhadap visi dan misi. Dan yang ketiga, pemberdaya, yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri bawahan dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas agar dapat mengerjakan apapun dengan konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Terdapat 5 fungsi kepemimpinan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instruksi. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan, agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultasi. Pemimpin berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Dan yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Adapun tipe-tipe kepemimpinan yaitu: yang pertama, tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan tujuan serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku yang cenderung terpusat pada pemimpin sebagai penentu kebijakan dalam melaksanakan suatu organisasi. Yang ketiga, tipe kepemimpinan bebas. Tipe kepemimpinan ini berpandangan bahwa bawahan atau anggota sebuah organisasi dapat membuat keputusan secara mandiri. Hubungan antara pemimpin dan bawahan hanya sebatas penyampaian informasi dalam rangka menyempurnakan tugas-tugas organisasi. Yang keempat, tipe kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang memiliki kekuasaan yang kuat, serta dipercayai oleh pengikutnya berdasarkan wibawa dan daya tarik yang dimiliki oleh pemimpin. Dan yang terakhir, tipe kepemimpinan kebapaan. Tipe kepemimpinan ini merupakan tipe kepemimpinan yang perannya diwarnai oleh sikap kebapaan, dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Teori kepemimpinan.
Terdapat 5 teori kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori genetik. Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena sudah ditakdirkan sejak lahir, bukan karena dididik. Yang kedua, teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat berperan sangat penting dalam menciptakan seorang pemimpin. Yang ketiga, teori situasional. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan yang bergantung pada situasi bisa dipandang secara psikologis dan sosiologis, serta dipandang secara ekonomi dan politik. Yang keempat, teori ekologis. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan penggabungan antara bakat alami dengan pendidikan atau pelatihan yang intensif. Yang terakhir yaitu teori sosio-behavioristik. Teori ini menyebutkan bahwa kepemimpinan muncul karena hal-hal berikut seperti bakat dan kecerdasan alamiah, pengalaman dalam kepemimpinan, bentuk formal dalam organisasi, situasi lingkungan, pendidikan dan pelatihan, serta kesepakatan sosial dan kontrak politik. Adapun unsur-unsur kepemimpinan yaitu yang pertama, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi. Kedua, pengaruh dari pemimpin bertujuan agar orang lain melakukan tindakan yang diinginkan. Ketiga, kepemimpinan berlangsung dalam organisasi sekolah. Keempat, kepala sekolah diangkat secara formal atau resmi. Kelima, kepemimpinan bertujuan agar tercapainya lulusan berkepribadian baik dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu aktivitas kepemimpinan berorientasi pada hubungan manusia. Sekian pemaparan kami tentang kepemimpinan. Selanjutnya, hal kedua yang akan dibahas yaitu tentang supervisi. Supervisi pendidikan adalah usaha meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik melalui cara-cara mengajar yang lebih baik yang akhirnya berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Adapun tujuan supervisi yaitu mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah, menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung dengan ketentuan, menilai keberhasilan sekolah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, memberikan bimbingan langsung, dan mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Terdapat 4 fungsi supervisi. Yang pertama, fungsi penelitian. Supervisi dilakukan dengan prosedur yang tepat seperti merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan untuk mengambil keputusan tentang suatu permasalahan. Yang kedua, fungsi penilaian. Kesimpulan dari hasil penelitian dijadikan sebagai bahan evaluasi apakah objek penelitian tersebut memiliki kelebihan, kelemahan, dan menemukan solusi yang tepat untuk memutuskan suatu masalah. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Apabila hasil penelitian menunjukkan terdapat kekurangan-kekurangan, maka supervisor melakukan langkah-langkah strategis dan operasional sebagai upaya perbaikan. Dan yang terakhir, fungsi pengembangan. Prestasi yang ditujukan oleh guru akan mendapatkan pengakuan atau penghargaan dan pengembangan. Jenis supervisi. Supervisi terdiri dari 2 jenis, yaitu supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi manajerial merupakan supervisi yang dilakukan pengawas pendidikan terhadap kepala sekolah yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Sedangkan supervisi akademik fokusnya adalah pada guru. Tujuan dari supervisi akademik yaitu untuk pengembangan profesionalisme guru dalam memahami akademiknya, kehidupan kelas, dan keterampilannya dalam melaksanakan proses pembelajaran, pengawasan kualitas, dan penumbuhan motivasi bagi guru.
supervisi akademik terbagi lagi menjadi dua, yaitu supervisi klinis dan supervisi kelas. Berikut adalah teknik-teknik yang dilakukan oleh supervisor dalam melakukan supervisi. Yang pertama, kunjungan sekolah. Kunjungan sekolah bermanfaat untuk mengetahui situasi dan kondisi sekolah secara kuantitatif dan kualitatif. Kedua, kunjungan kelas atau observasi kelas bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang kegiatan belajar mengajar di kelas. Ketiga, kunjungan antar kelas atau antar sekolah. Tujuannya agar guru mengetahui pengalaman guru lain atau sekolah lain yang lebih efektif dalam perbaikan atau peningkatan pembelajaran. Keempat, pertemuan pribadi. Setelah melakukan observasi kelas, supervisor melakukan pertemuan pribadi berupa percakapan, dialog, atau tukar pikiran tentang temuan-temuan observasi. Kelima, rapat guru. Apabila ditemukan beberapa permasalahan yang sama yang dihadapi hampir seluruh guru, maka dibahas dalam rapat guru. Keenam, penerbitan buletin profesional. Supervisor dapat menjadi penggagas pembuatan buletin supervisi sebagai wahana supervisor dan guru-guru mengembangkan profesinya dengan media tulisan. Dan yang terakhir yaitu penataran. Penataran yang dilakukan supervisor atau pihak lain untuk mengembangkan profesionalisme guru harus dimanfaatkan dan ditindaklanjuti supervisor sebagai upaya pelayanan profesional. Halo teman-teman, kita sudah sampai pada akhir pembahasan. Sebelum menutup pembahasan kita tentang kepemimpinan dan supervisi, mari bersama-sama kita menyimpulkan tentang materi kepemimpinan dan supervisi yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun kesimpulannya yaitu, kepemimpinan merupakan usaha untuk mempengaruhi, sedangkan supervisi merupakan usaha untuk meningkatkan kompetensi. Adapun tipe-tipe kepemimpinan yaitu kepemimpinan demokratis, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan bebas, kepemimpinan karismatis, kepemimpinan kebapakan, kepemimpinan ahli. Sedangkan teknik-teknik supervisi pendidikan yaitu kunjungan sekolah, kunjungan kelas, kunjungan antar kelas atau sekolah, pertemuan pribadi, rapat guru, penerbitan buletin, dan penataran. Cukup sekian pembahasan kita tentang kepemimpinan dan supervisi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Wahyuni Oktavia, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Sehingga, melalui tugas ini dapat mengembangkan keterampilan kami. Salam perpisahan kami sampaikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.